يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khallaqil alim khalaqal khalqa liya'buduhu wa a'tahum liyashkuruhu nahmaduhu ala ni'amihi wa alaihi wa nashkuruhu ala fadlihi wa ata'ihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu awdaha al-mahajjah lis-salikin wa aqama al-hujjata 'ala al-mu'anidin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala Al-Khallaq Al-Alim yang Maha menciptakan dan Maha mengetahui. Yang mana Dia menciptakan kita, menciptakan makhluknya untuk menghambakan diri padanya, untuk beribadah padanya. Allah Ta'ala menciptakan kenikmatan untuk disyukuri. Allah Ta'ala menciptakan kesulitan untuk disabari. Kita memuji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat darinya dan kita mensyukuri keutamaan dan pemberiannya, serta kita memohon pada Allah Ta'ala taufik dan bimbingan ketika kita diberi kesulitan dan musibah. Sebagaimana kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah pada qalbunya. Dan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan begitu banyaknya sehingga kadangkala saking banyaknya kita lupa. Dan betapa banyak manusia yang mereka berlaku sombong, arogan, takabur dengan titipan dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada mereka. Sebagaimana pula hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini, hadis ke-54 berkenaan dengan masalah kesombongan. Di bab ke-34 dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Hafiz Al-Munziri rahimahullah. Kata beliau, babun la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Bab, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji, yaitu kecil sekali, sombong, kesombongannya kecil, dan itu menjadi penghalang masuk surga.
di bab ke-34. Ini buku Mukhtasar Sahih Muslim. Terjemahan sebenarnya ada versi PDF yang free di internet. Antum bisa download, cari di Google Mukhtasar Sahih Muslim terjemahan, langsung dapat itu. Di halaman 47 bab 34 kalau mau lihat langsung hadisnya, karena ngelihat hadisnya langsung itu lebih membuat ilmu ini nyata, lebih kerasa, lebih terlihat, lebih masuk ke qalbu insyaallah. Ini bab sebagaimana hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullah, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji dzarrah, semisal biji jintan atau semisal yang kecil-kecil sekali. Segitu doang loh sombongnya, itu tidak masuk surga pemiliknya. Qala rajul, berkata seorang pria, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanah. Seseorang itu suka ketika pakaian itu bagus, suka ketika sendalnya itu bagus. Maka kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Ini menunjukkan Rasulullah setuju kalau ada seseorang senang ketika pakaian dan apa yang dia pakai itu bagus. Ingat, hasan di sini bagus, dan hasan bagus tidak mesti mewah. Ya, bagus. Hasan, lafalnya hasan, bagus. Makanya kalau nama ana Pak diterjemahkan ke Indonesia, nama ana siapa berarti? Bagus. Hasan, Pak Hasan berarti Pak bagus. Ustadz Hasan, Ustadz bagus. Bukan mewah. Mewah kemungkinan besar bagus. Tetapi itu dikembalikan kepada niatan pemiliknya atau pemakainya dan seberapa yang telah dia habiskan demi kemewahan itu, ya. Itu nisbi, ya. Kemudian kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Baik. Kita bahas ini insyaallah. Ini hadis penting banget. Mari kita lebih dalam membahas tentang al-kibr. Kibr, suatu isim, suatu istilah, suatu tagline, suatu label seperti kibriya. Maknanya azamah, agung, besar. Lawan dari kecil. Dan takabur, istikbar, kibr, takabur, itu semua maknanya menganggap besar. Dan Allah Ta'ala memiliki nama, di antara nama Allah Ta'ala Al-Kabir atau Al-Mutakabbir. Lafal Al-Mutakabbir kalau pada hak manusia maka maknanya sombong. Tapi kalau untuk Allah Al-Mutakabbir maka itu maha besar. Dan Allah Ta'ala sangat pantas menyandang nama dan sifat tersebut dengan lafal mutakabbir, takabur. Sebagaimana Allah Ta'ala berhak menyandang nama Al-Jabbar, karena dialah yang menamakan diri Al-Jabbar. Tapi manusia tidak boleh. Dia namanya Jabbar, Abdul Jabbar boleh, Jabbar enggak boleh. Dan enggak boleh memiliki sifat tajbir, yaitu sewenang-wenang. Kalau manusia bersifat jabbar berarti zalim dan sewenang-wenang, semaunya. Tapi kalau Allah Ta'ala, ketika nama Allah Ta'ala Jabbar, maka mungkin makna yang mungkin lebih bagus di Indonesia itu adalah yang maha kuasa dengan segala peraturan dan hukumnya.
Dia berbuat sekehendaknya, terserah dia, bukan sewenang-wenang. Allah Ta'ala tidak sewenang-wenang dalam konteks negatif seperti manusia zalim dan sewenang-wenang, bukan. Oke. Jadi di antara nama Allah Al-Mutakabbir. Coba di surat Al-Hasyr itu ada di akhir-akhir Al-Mutakabbir ya. Subhanallah Ta'ala amma yasifun. Al-Mutakabbir. Taib. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, jazakallahu khair. Al-mutakabbir huwa alladhi yara al-kulla haqiran bil idafati ila dzatih. Orang yang mutakabbir adalah orang yang melihat semuanya itu kecil, kerdil jika dibandingkan dengan dirinya. Mutakabbir menganggap orang-orang itu pada kerdil, kecil jika dibandingkan dengan dirinya. Ini mencakup luas sekali dalam masalah ilmu, dalam masalah harta, dalam masalah ketampanan, kecantikan, kepemilikan, penampilan, semuanya, apapun itu. Bahkan seorang ustadz yang duduk di meja seperti ini, kalau dia merasa bahwasanya dirinya statusnya lebih tinggi di sisi Allah daripada jemaah sekalian, termasuk mutakabbir. Terlepas dari benar atau enggaknya itu, karena kita nggak bisa memastikan juga gitu loh. Ya, boleh jadi di antara jemaah sini ada yang jauh lebih bertakwa daripada ustadznya, dan lebih memanfaatkan ilmunya daripada ustadznya terhadap ilmunya sendiri gitu. Baik. Wala yaral 'azamata wal kibriya'a illa li nafsihi. Orang mutakabbir itu tidak melihat keagungan dan kebesaran kecuali dirinya sendiri. Ini mutakabbir yang maksimal ya. Fayanzuru ila ghairihi nadharal muluki ilal 'abida. Maka dia melihat kepada orang lain seperti penglihatan raja-raja terhadap budaknya. Ya. Dan ini mungkin. Takabur itu ada yang orang yang takabur ya. Ada yang karena dia memang hari-harinya itu memang sombong, ada. Ada juga orang takabur hari-harinya nggak takabur, tapi ketika dia berkonflik tiba-tibanya takabur. Nah, gitu ada. Dia ribut sama orang, nah di situ mulai syaitan mengompori dia untuk takabur, untuk sombong setelah itu, ketika sudah konflik. Ada yang seperti itu. Jadi kita ini kalau lagi normal, enak, hidup biasa aja, nggak takabur, oke, belum teruji. Coba ketika andai kita sedang bermasalah sama orang, keluar nggak tuh takaburnya? Gitu, di situ. Nah, ustadz misalnya kadang-kadang, ketika lagi konflik sama orang, ustadznya keluar takaburnya, itu bisa. Padahal biasanya tawadhu nih, tapi belum teruji. Makanya manusia itu akan keluar bagaimana keaslian wataknya itu ketika apa? Ketika Allah uji dengan apa? Dengan harta, dengan safar, dan dengan perselisihan. Ya. Dengan harta, dengan safar, dengan perselisihan, dengan lawan jenis. Itu aslinya kayak gitu, gitu loh. Ya. Fa in kanat hadhihi ar-ru'yatu shadiqatan kanat takabburu haqqan wa kana sahibuha mutakabbiran haqqan. Kalau misalnya betul orang ini memang raja, betul orang ini punya tingkatan ilmu paling tinggi, betul orang ini punya harta paling banyak, benar sehingga dia sombong, maka tetap ini disebut sombong. Dia nggak bisa punya alasan, nggak apa-apa lah saya kayak gini, emang benar kan, saya kan punya harta paling banyak di sini, gitu. Tetap itu sombong. Nggak apa-apa lah saya bilang antum bahlul semua, emang saya paling pintar kok di sini, kenyataannya gitu. Lah itu sombong itu. Ya. Dan pemilik disebut sombong. Taib. Apalagi kalau ternyata itu batil. Ternyata enggak seperti yang dia pikirkan. Kalau memang ternyata dia
memang bukan paling pintar, bukan paling banyak duit, bukan paling tinggi, maka kanat ru'yatuhu kadzibah wa nadharuhu batila. Maka cara pandangnya itu dusta. Dan ya pandangannya itu batil. Dan betapa banyaknya orang kayak gini ngerasa dirinya itu beken, ngerasa dirinya pinter, sehingga sombong. Padahal enggak seperti yang dipandang oleh dirinya. Dia rendah sebenarnya. Baik, kita lanjut ke bagaimana definisi sombong yang Nabi SAW ungkap di hadis ini. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah dua disebutkan oleh Rasulullah sini. Pertama tentang materi atau teori. Kedua tentang insani, manusia. Pertama batarul haq, dan yang kedua ghamt an-nas. Batarul haq itu adalah menampik hak, menampik kebenaran. Al-haq itu kan artinya right, yaitu kebenaran, hak, the truth, ya. Maka bisa jadi orang kalau sudah tahu ini benar, tapi dia sangkal, ini sombong. Dan juga bisa jadi hak di sini kebenaran inilah hak yang ada pada orang lain, dia tidak mengakui itu. Ini juga bisa karena sombong. Bisa karena sombong. Ya, antum punya hak nih. Punya hak antum, apapun itu, harta atau apa bagian gitulah. Namun ana enggak mengakui hak tersebut. Padahal udah jelas itu hak antum. Maka ana ada sisi sombong di sini, karena menampik kebenaran dan hak yang ada pada antum. Itu dari segi materi, kepemilikan. Begitu juga dengan teori. Suatu kebenaran secara makna. Ya. Sampai ada cerita dulu orang Arab gitu. Dua orang ini di Arab di semak, dia lagi duduk berdua, ngeliatin suatu semak-semak. Ada yang bergerak di semak-semak itu. Gitu. Coba tebak itu apa? Satu bilang pasti burung. Satunya lagi bilang enggak, pasti kambing. Oke. Sampai sini hak dan kebenaran itu belum kelihatan karena masih belum jelas. Itu yang gerak-gerak apa? Tiba-tiba keluarlah dari semak-semak itu terbang seekor burung. Gitu. Dua-duanya ngelihat. Kata yang pertama, tuh kan apa kata saya? Burung kan? Kata yang kedua, enggak, itu kambing. Gimana? Ini namanya menampik kebenaran. Nah, manusia yang udah jelas kelihatan kebenaran itu, tapi dia enggak mau mengakuinya, itu ada kesombongan pada dirinya walaupun dia enggak nyadarin itu. Terserah dia mau nyadar apa enggak, itu tetap sombong. Itu tetap sombong. Karena dia tahu dia salah. Dia tahu ini adalah kambing, ini adalah burung. Dia tetap bilang sesuai dengan apa yang dia mau. Enggak, ini kambing. Nah, gitu. Teka, kadang-kadang ada sisi sombong. Teka enggak sisi sombong, tapi kadang-kadang ada sombongnya juga. Ketika udah jelas bagi kebenaran dan dia tidak apa? Tidak mau untuk mengikutinya. Maka orang Yahudi disebut sombong. Kemudian orang-orang para pengikut Nabi Nuh, para kaum Nabi Nuh yang enggak mau ikut, wastakbarustikbaro. Udah didakwai oleh Nabi Nuh begitu lama, tapi kata Nabi Nuh ceritanya apa? Mereka wahai Allah, mereka itu istakbaru istikbaro. Mereka itu sombong dengan suatu kesombongan. Artinya berarti mereka udah tahu bahwasanya Nabi Nuh itu benar. Tapi mereka menampik kebenaran itu, padahal mereka tahu, maka disebut oleh Nabi Nuh mereka itu sombong. Ya. Batarul haq. Kedua, wa ghamtun nas. Ghamtun nas
yaitu merendahkan manusia, melecehkan manusia, menghinakan manusia, bukan dalam rangka candaan belaka karena hanya menghibur sesama aja dan tanpa ada maksud merendahkan, tapi emang sungguh-sungguh baginya itu rendahnya orang. Baginya orang ini rendah, hina baginya gitu. Makanya sombong tunas. Lebih buruk lagi kalau dua-duanya masuk. Kebenaran gak diterima, dijelekin lagi. Ah ini levelnya beda sombongnya ini. Dan kalau kita lihat di perselisihan di pengadilan-pengadilan, betapa banyaknya yang kayak gini. La haula wala billah. Betapa banyaknya yang kayak gini, hanya demi mencari kemenangan, mira, debat kusir, yang penting menang. Bahkan sampai beberapa itu nyogok-menyogok, suap-menyuap. La haula wala billah. Taib, kata Al-Ghazali rahimahullah, at-takabbur termasuk takabbur isti'dhamun nafs wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghair. Sombong itu adalah menganggap diri ini itu agung, besar, dan melihat kadar diri ini di atas kadar orang lain. Ya, sebagaimana juga beliau pernah menyatakan itu di tempat lain di Ihya Ulumuddin, termasuk sombong i'jabun nafs, takjub dengan dirinya sendiri. I'jabul mar' bi nafsihi, seseorang kagum dengan diri sendiri itu ada berapa konteks. Hartanya lah, gajinya lah, jabatannya lah, kemudian fisiknya lah, pakaiannya lah, ilmunya lah, kendaraannya lah, dan seterusnya. Ujub dengan apa yang ada pada diri dan pencapaian. I'jab bi nafsihi. Ini bagian dari takabur. Mohon maaf ini kalau bapak-bapak sekalian yang seperti ini, dan mudah-mudahan tidak. Yang rajin selfie karena apa? Karena dia merasa wajahnya sedap dipandang. Maksud anda yang rajin selfie untuk kemudian disebar di media sosial, itu karena apa? Karena merasa wajahnya itu sedap dipandang, lebih cantik atau lebih ganteng daripada umumnya orang. Ya, maka rajin-rajinlah kemudian dia selfie, dia upload di media sosial sering-sering. Dia nggak ngira bahwasanya ada sisi kesombongan di hal itu. Tapi ketika seseorang terpesona dengan dirinya sendiri, padahal dia tahu kekurangan diri sendiri, maka dia akan sombong dengan apa yang Allah titipkan dari mungkin gantengnya wajah atau cantiknya wajah, sambil berusaha terus-menerus untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Maka ikhwas sekalian, kalau kita mungkin mau lebih teliti lagi, para konten kreator yang sering memamerkan dirinya, hartanya, itu adalah orang-orang yang paling tersiksa dengan keujuban dirinya sendiri sebenarnya. Mereka itu berusaha untuk menutupi kekurangan mereka dan hanya memperlihatkan hal yang menakjubkan dengan make up, dengan ini, dengan itu. Dan di balik layar banyak kehancuran yang ditutupi, yang pada suatu saat masyarakat akan kaget melihat ternyata ada bom waktu gitu. Sebagaimana yang sudah terjadi di parlemen para artis. Maka narsisisme yang negatif dengan ujub pada penampilan dan apa yang Allah berikan dari harta, dari popularitas, itu semua bagian takabur. Bahkan pelat aja, kalau bukan pelat biasa misalnya, warnanya beda, mobilnya beda, ada sirine khusus, itu bisa juga bagian dari ini kalau dengannya ujub. Bukan, enggak mesti pelat. Oke, pelatnya sama lah mau umumnya masyarakat. Tapi mobilnya mobil yang sporty, mobil yang masya Allah, yang gede. Kira ada motor kecil.
Ya. Enggak klakson, enggak apa, tiba-tiba langsung di samping gitu aja. Gitu. Enggak mikirin perasaan orang gitu. Pengennya buru-buru cepat-cepat, semua dikelakson, padahal kebutuhannya sama, bahkan belum tentu lebih darurat. Cuman karena pengen apa sebenarnya? Hanya karena ingin memamerkan mobilnya atau sirinenya atau saya orang penting atau saya orang berpangkat dan seterusnya. Maka kalau seperti ini, misal seperti ini, yang ada di hatinya, ini bagian dari i'jabun nafs, i'jabul mar bi nafsihi, yaitu seseorang takjub pada dirinya dan kendaraannya. Ketika antum memakai sesuatu dan itu membuat antum terfitnah dengan ujub, coba cari pakaian yang lain. Ketika antum mengendarai sesuatu yang itu membuat antum terfitnah dan ujub, coba pakai kendaraan yang lain. Sebisa mungkin hindari ini, karena ini bisa menggugurkan amalan, menyia-nyiakan usaha kita sendiri gitu loh. Itu di dunia. Lah di akhirat kata Nabi apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di kalbunya ada sekecil apapun dari kesombongan. Taib. Al-Jahiz berkata, Al-Jahiz ini memang dia bukan kita katakan ulama syariah, tapi tak apalah kita ambil faedah dari beliau. Al-kibr huwa isti'zamul insani nafsah. Kibr itu adalah seseorang menganggap dirinya itu besar, agung. Wastihsanu ma fihi minal fadhail, dan menganggap baik apa-apa yang ada pada diri dari keutamaan. Misal dia tahu dia punya keutamaan ini, kemudian menganggap itu baik total gitu aja, nggak ada celah. Ya, dia punya apa dari fadilah, keutamaan, baik fisik, ilmu atau lainnya. Dia menganggap itu baik-baik saja semuanya, nggak ada celah, nggak ada kekurangan, nggak ada beban, nggak ada apa. Wal istihanatu bin nasi wastisgharuhum wat tarafu'u ala man yajibu at-tawadhu'u lah. Dan dia beristihanah terhadap orang, yaitu merendahkan orang, menganggap orang-orang itu kecil dan mengangkat diri di atas orang-orang yang dia harusnya wajib tawadhu' kepada orang itu. Kalau ustaz nggak boleh sombong, jemaah juga lebih-lebih nggak boleh sombong. Jemaah juga nggak boleh sombong gitu, jemaah sombong. Sebagian dari mungkin ketua DKM atau DKM itu merendahkan ustadznya sendiri dan menganggap ustadznya masih kecil, masih usia belum seberapa dan nggak seberapa lah gitu. Itu aja nggak punya ilmu aja bisa sombong gitu loh. Lah apalagi kalau punya ilmu gitu. Padahal ustadznya ini mungkin belajar lama, sementara dia fulan ini hanya menjabat sebagai mungkin wakil DKM atau ketua DKM atau apa, orang masjid lah gitu. Ya. Maka hal seperti ini harus kita scan pada qalbu kita, karena boleh jadi ada kesombongan yang tidak kita sadari. Dan dikatakan miftahus sa'adati at-tayaqqudhu wal fitnah. Kunci kebahagiaan bagi Imam Ghazali itu adalah keterjagaan dan kecerdasan dalam memandang. Tayaqqudh itu berarti terjaga dia, awareness, ngerti dirinya itu kayak gimana. Wa manba'us syaqawati al-kibru wal ghaflah. Dan sumber kesengsaraan itu adalah kesombongan dan kelalaian. Kalau kadang kita lihat, wahai Imam Ghazali, kayak kontras deh. Kalau kita lihat orang-orang sombong itu, mereka tuh enjoy loh dengan kesombongan mereka gitu. Kayak mereka pesta, party, ya, pakaiannya tuh pakaian ngetren, pakaian masya Allah. Kalau zaman dulu tuh, kalau orang pakai kerah kayak gini nih,
sombong gitu kan. Kayaknya gitu. Kayaknya happy aja deh orang sombong gitu. Wahai Imam Ghazali, apakah gak pernah lihat orang sombong kayak gimana? Kayak mereka tuh happy dengan harta mereka, dengan kain mereka, dengan pesta mereka, dengan makanan mereka, dengan Gak. Imam Ghazali yang benar. Karena orang yang sombong itu, ikhwan, itu lebih repot daripada orang yang apa adanya. Kalau orang apa adanya, dia tahu kadar dirinya karena memiliki tayaquz, keterjagaan diri, yaitu waras, sadar, dan ngelihat diri itu strata di mana tahu gitu loh. Tapi kalau orang sombong itu, dia itu panik ketika ada orang yang mungkin setara dengan dia. Jadi repot sebenarnya orang sombong itu repot karena dia harus banyak hal yang harus dia jaga dan perasaan yang harus dia jaga pada dirinya. Cepat tersinggung. Orang sombong itu cepet banget kepantik, cepet banget marah, cepet kesinggung. Dan itu repot. Makanya dikatakan man ba'as syaqawah. Man ba'as syaqawah ini yaitu sumber. Man ba' itu kan sumber air tadinya. Man ba' itu sumber air. As-syaqawah kesengsaraan. Berarti kesengsaraan itu tuh ngucur gitu loh dari sumbernya. Kalau dia kibr, sombong, maka akan terus ngucur sebenarnya. Oke, ketika antum berhadapan dengan orang sombong, antum tuh gak perlu reaksi banyak-banyak jemaah. Gak perlu reaktif. Karena dia aja, kita diem aja, dia udah kesel. Justru orang sombong itu pengen sekali ketika kita ngelawan dia, untuk dia supaya punya bahan menambah kesombongannya dan menjatuhkan kita. Tapi kalau kita diem, kesel ya. Kita diam, kita tidak menyeruput dari mata air kesombongannya, enggak. Tapi kita diam pun terus menerus kesombongannya itu ngalir, kesel. Kayak orang sombong itu sangat sensitif. Sensitifnya ada pada dirinya sendiri gitu loh. Jadi muter gitu aja, kesiksa dengan overthinking dan pikiran dirinya sendiri. Sementara orang kalau lawannya sombong yaitu tawadhu'. Orang yang tawadhu itu PR-nya nggak banyak cuma, orang yang tawadhu PR-nya nggak banyak, karena dia tidak menuntut dirinya untuk melebihi dari kadar dia. Ya saya udah gini aja, jadi PR-nya nggak banyak, makanya nggak cepat emosi orang tawadhu itu. Ya gini aja. Ya, tapi beda sama orang sombong. Dia harus memperlihatkan ke orang-orang perfectnya dia, kesempurnaan yang ada pada dirinya dan seterusnya. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali lainnya, wala wasilata ila Allah siwa insyirahis sadri binuril basirah. Tidak ada jalan menuju Allah kecuali dengan lapangnya dada dengan cahaya basirah. Ujub, amal ujub, adapun ujub atau dikatakan as-sababul ladzi fil mutakabbir fahuwal ujub. Sebab atau faktor yang ada pada orang yang sombong itu adalah ujub yang ada pada dirinya. Ujub ini yang membangkitkan kesombongan. Dan walladzi yata'allaqu bil mutakabbir alaihi huwa al-hiqdu wal hasad. Dan hal yang berkaitan dengan orang yang sombong, hal yang berkaitan dengan zat yang disombongi atau hal yang disombongi itu adalah kedengkian dan hasad. Gini, ada 3 hal. Ada 2 hal di sini. Sebab orang bisa sombong itu apa? Dia takjub dengan apa yang ada pada dirinya. Baik. Di sisi lain, orang sombong kan itu kan ada objek atau materi yang dia sombongkan. Kalau nggak ada materi yang disombongkan, lu ngapain sombong gitu loh? Apa? Ketampanan, kecantikan,
pakaian, fulus harta, kekayaan dan seterusnya. Itu namanya apa kita sebut apa? Materi yang disombongin gitu. Hal yang disombongin itu apa gitu. Mutakabbir alaih atau mutakabbar alaih itu namanya. Nah, kata para ulama, walladzi yata'allaqu bil mutakabbari alaihi huwa al-hiqdu wal hasad. Hal yang nyambung dengan tema atau materi yang disombongin itu adalah dengki dan hasad. Maka bisa antum katakan orang sombong di dirinya, di hatinya itu ada ujub, takjub pada materi yang disombongin. Nah, tentang materi yang disombongin ini ada kaitan erat dengan hasad. Makanya orang yang sombong itu sensitif ketika ada orang lain yang setara dengan materi yang dia sombongin. Gimana? Paham gak jemaah? Gak paham? Jangan sampai bapak itu lebih paham daripada antum, padahal bapak itu lagi selawatan. Ayo. Paham gak? Gini pak, misal ini HP, aku punya HP termewah misalnya, kemudian anak bangga dengan HP ini. Nah, berarti ini objek, ini berarti tema atau materi yang anak sombongin. Kenapa anak bisa sombong? Sebabnya adalah takjubnya anak terhadap diri anak kok bisa punya ini gitu loh. Tapi temanya mutakabbir alaih yaitu ini handphone yang terkeren gitu. Baik. Nah, ini ada nggak kaitannya sama hasad? Ini dan diri anak kaitannya erat dengan hasad. Artinya apa? Karena anak sombong dengan HP ini, ketika ada orang memiliki HP yang sama, anak akan mudah iri sama dia, dan anak akan berusaha untuk mengungguli dia. Gitu pak, paham nggak jadi? Orang sombong kayak gitu rata-rata. Orang sombong itu sangat sensitif ketika materi yang dia sombongkan ternyata ada orang yang juga punya, apalagi lebih. Contoh lain kalau di jalanan sering kali anak contohin gini nih, orang punya moge gitu, ya, suaranya gitu, ya, keren lah suara motornya itu, knalpotnya, padahal suara orang pemiliknya tuh cempreng gitu loh, tapi dia sombong dengan apa? Motornya. Jadi materi yang disombongkan motor. Anda nggak tahu nama merek motor, dia Tiger misalnya, ya. Kemudian tiba-tiba ada yang nyalip di atas Tiger, apa sih Anda nggak tahu lah. Jangan bilang Mio, itu namanya menghina motor Anda itu. Apa di atas Tiger apa ikhwan? Harley Davidson. Nah, Harley bro, Harley, Harley baca ya, gitu. Suaranya itu, geternya itu. Masya Allah. Kan ada yang lebih dari dia. Biasanya tertrigger nggak dia untuk membalap? Tertrigger tuh terangsang, terstimulus, apa itulah ya. Langsung dibalap gitu. Itulah ketika ada kesombongan tanpa dia sadar, dia sombong dan ujub dengan materinya dia. Ada orang mungkin lebih sedikit kesel di hatinya sehingga dia pengen balap. Ini sombong. Kalau kita bilang langsung ke orang ini, tetap sombong orang ini. Kenapa? Enggak, saya enggak sombong kok. Padahal sombong. Makanya kata Nabi SAW, orang sombong itu batarul haq wa qamtun nas, yaitu menutupi kebenaran, enggak terima dengan kebenaran. Ya. Tapi ada yang lebih jelek lagi daripada ini. Harley Davidson. Dia pakai Mio. Gengsi dong, ngebalap. Ini bukan sombong, ini taunya nggak tahu diri kok ini main. Gitu jemaah. Jadi ternyata sombong itu kaitannya erat dengan ujub dari segi jiwa dan hasad dari segi jiwa dan kaitannya dengan zat yang disombongin. Gitu. Jadi hati-hati ini. Makanya syaitan, iblis, dosa pertama di langit apa? Dosa sombong dan hasad. Gabung itu, susah dipisah itu sombong sama hasad, gitu. Oke, kita lanjut setelah azan insyaallah. Baik, insyaallah kita lanjutkan ikhwas sekalian, rahimakumullah.
Kita tahu di banyak sekali ayat dalam Al-Quran Allah Ta'ala mencela al-kibar dan istikbar. Sebagaimana yang paling pertama sombong itu iblis. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini tidak mau ikutan sujud, padahal itu perintah Allah. Maka dia menolak dan dia berlaku sombong. Maka sombong ini sifat iblis dan juga hasad sifat iblis. Dan banyak sekali ayat-ayat dan juga begitu juga hadis yang menyebutkan tentang buruknya al-kibar dan takabbur atau istikbar. Yang sebagaimana hadis Nabi SAW yang kita bahas pada hari ini, ya, bahwasanya la yadkhulul jannata man kana man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di kalbunya ada sebiji kecil dari kesombongan. Dan di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat padaku di majlis di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Wa inna abghadakum ilayya ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. Apa itu tharthariyun, thartharun, mutashaddiqun, mutafaiqihun? Ya Rasulullah, ajarkan kami apa itu semua. Maka kata Nabi SAW, al-mutakabbirun, itu orang yang sombong, itu yang paling jauh dari majlis Rasulullah SAW. Juga kata Nabi SAW, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 jenis orang yang Allah Ta'ala tidak ajak mereka bicara baik-baik di hari kiamat. Allah tidak mensucikan mereka, Allah tidak memandang mereka dengan pandangan baik, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Syaikhun zanin, itu orang sudah tua renta tapi dia berzina. Na'udzubillah. Wa malikun kadzdzab, raja yang suka bohong. Wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Lah ini udah miskin sombong, subhanallah. Ini kebangetan. Kalau orang kaya aja sombong aja enggak boleh, apalagi yang miskin. Nah, kemudian kita lanjut di hadis berikutnya insyaallah taala, bab mencela nasab dan meratapi atau anufin nasab, mencela nasab dan wan niyahatu minal mukaffir, dan meratapi jenazah adalah termasuk sesuatu yang mengkafirkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ithnatani fin nasi huma bihim kufr. Ada 2 hal pada manusia dan keduanya adalah kekufuran. Taib, Syekh bin Baz berkata, para ulama menjelaskan bahwasanya kafir ada 2 macam, kufur ada 2 macam, yaitu kufur akbar, kufur besar ya, dan juga kufur asghar, kufur kecil. Contoh kufur akbar adalah berdoa meminta kepada mayit di kuburan, beristighatsah pada mayit itu, meminta pertolongan pada mayit, patung, pohon, batu, bintang, jin. Demikian pula mencela agama, mencela Rasulullah, berhukum dengan selain hukum Allah dan menghalalkannya, ini semua bentuk kufur akbar. Adapun kufur asghar adalah sebagaimana dalam hadis ini kufur asghar. Dalam hadis ini kufur asghar seperti mencela nasab, yaitu mencela nasab manusia, menjelekkan nenek moyang manusia, dijelekkan nasabnya, dijelekkan gitu. Juga meratapi mayit. Nah, ini kata di sini kata Rasulullah SAW, Ithnatani fin nasi huma bihim kufur.
Dua hal pada manusia, keduanya itu kekufuran. Pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab keturunan. Nasab orang dijelekin gitu. Ini kekufuran, kufur asghar. Adapun yang kedua, yang ini jelek sekali, an-niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi jenazah. Meratapi mayit, meratap. Dan meratap ini pada globalnya adalah meninggikan suara tangisan karena kematian seseorang dicintai. Kalau nangis biasa hanya berlinang air mata itu nggak apa-apa. Rasulullah juga pernah. Bahkan Rasulullah katakan ini adalah kasih sayang Allah ciptakan pada hamba-hamba yang beriman. Nggak apa-apa kok, cuman berair mata nangis kecil gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berteriak, meninggikan suara tangisan, gitu, atau teriak, atau menggedor-gedor sesuatu, atau menampar pipi, atau merobek saku-saku dan baju, atau lari tunggang langgang teriak-teriak, maka ini semua termasuk meratap yang merupakan dosa yang sangat besar, bahkan termasuk kekufuran walaupun kecil, dan tidak menutup kemungkinan akan kufur akbar disebabkan meratap. Kenapa? Karena boleh jadi dengan meratap itu keluar darinya kalimat-kalimat kufur besar seperti mencaci Allah, menggugat Allah Ta'ala dengan takdirnya, dan suudzon dengan Allah Ta'ala dengan kalimat-kalimat yang mengeluarkan dia dari Islam. Itu mungkin mungkin saja gitu loh. Walaupun pada asalnya meratap itu tidak masuk ke dalam kufur akbar, tapi ketika seseorang tidak terkontrol, maksudnya dia sebenarnya bisa mengontrol dirinya, tapi dia lebih memilih untuk menceploskan semua yang ada di hatinya melalui lisannya, maka ini dikhawatirkan bisa kufur akbar kalau kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang sangat berbahaya, seperti menghina Allah, mempertanyakan kemahadiraan Allah dan menafikan nama dan sifatnya terang-terangan. Maka ini bahaya, bisa keluar dari Islam. Orang yang meratap dan tidak sampai kufur besar aja, dalam suatu hadis disebutkan ketika dibangkitkan dari kubur nanti di akhirat, itu dia akan berpakaian dengan pakaian dari ter. Ter itu aspal yang hitam tuh loh, yang masih panas. Pakaian dari itu untuk orang yang di dunia suka meratap. Dan kebanyakan peratap itu perempuan. Ikhwan, di sini kita tuh nggak boleh dalam masalah syariat, pelanggaran itu nggak boleh kita memaklumi, oh kenapa juga perempuan, maklumlah, nggak bisa gitu, nggak bisa. Ini masalahnya, ini kan ujung-ujungnya neraka gitu loh. Jadi nggak bisa dimaklumi hanya karena gender, karena usia, nggak bisa. Misalnya anak muda usia sekian masih berzina, wajarlah anak muda, nggak bisa gitulah. Oke gitu nggak ada pendidikan dong nanti, ya. Nggak bisa. Kalau emang di dalam Al-Quran atau hadis ada ancaman azab, maka nggak boleh dengan alasan dimaklumi dengan alasan gender atau usia. Nggak bisa. Semua itu harus apa? Harus dikembalikan kepada nas ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Jadi itu tentang akhirnya tentang meratap yang merupakan dosa besar dan bisa masuk dalam kufur asghar, bahkan bisa jadi kufur akbar jika terkeluar darinya kalimat-kalimat kekufuran besar dan dia bisa mengontrol dirinya harusnya. Kecuali kalau sampai kesurupan atau epilepsi, ayan, terus kayak keluar dari kalimat kufur, maka ini mungkin bisa dimaafkan karena nggak sadar. Tapi kalau dia sadar, ini tetap bisa kufur keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.